Baik, kita buka pelajaran ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz akan bacakan contoh kalimat dan contoh domir mutakallim yang ada di screen anak-anak sekalian. Temanya, judulnya tentang domir mutakallim. Berikutnya kita ke baris pertama. Waqafa Bakar. Ustaz artikan langsung. Bakar berdiri. Wa ukhtuhu. Bersama dengan kakaknya. Oke, satu ulangi. Waqafa Bakar. Bakar berdiri di samping kakaknya. Maaf ya. Iya, Miss. Wa ukhtuhu artinya dan kawan dan kakaknya. Ya. Amama asaril Iskandariyah. Amama artinya di depan. Ya. Asaril Iskandariyah artinya peninggalan bersejarah yang ada di kota Alexandria. Baik, untuk kalimat yang pertama ini belum ada contoh dari domir mutakallim. Saya ulangi, untuk yang di kalimat pertama belum ada contoh dari domir mutakallim. Kita lihat di kalimat berikutnya. Ustaz lanjutkan bacaan kalimatnya. Qala Bakar fi fakhrin wa i'tizazin. Ustaz ulangi kalimat berikutnya. Qala Bakar fi fakhrin wa i'tizazin. Kemudian Bakar bercerita dengan bangga. Jadi fakhrin fi fakhrin wa i'tizazin itu satu makna, artinya sama, yaitu bangga. Jadi Bakar menceritakan dengan bangganya. Apa yang diceritakan Bakar? Kita perhatikan kalimat berikutnya. Ana misriyun. Anak-anak bisa lihat kata yang ada garis bawahnya. Di sini kita mulai temukan contoh dari domir mutakallim atau kata ganti orang yang berbicara. Di kalimat ini, di kata ini kita temukan kata ana. Ana artinya adalah saya. Oke. Di dalam kaidah, ana masuk dalam bagian kata ganti pembicara. Saya ulangi, ana berkedudukan sebagai kata ganti yang sedang berbicara atau pembicara. Saya lanjutkan ya terjemahannya. Ana misriyun artinya saya bangga menjadi orang Mesir. Saya ulangi, ana misriyun artinya saya orang Mesir. Jadi kita sudah dapat satu contoh dari domir mutakallim, kata ganti pembicara, yaitu apa? Ana. Artinya saya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata ganti pembicara itu ada saya, ada kita atau kami. Ya, dalam bahasa Arab juga hanya dua. Ya, kita baru temukan satu, salah satunya yaitu ana. Oke, Ustaz lanjutkan. Kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Wa qalat ukhtuhu. Saudaranya atau kakaknya juga berkata.
Kakaknya Bakar juga berkata, ana misriyatun aidon. Ya. Ana misriyah aidon. Ya. Artinya, saya juga orang Mesir. Ya. Masih contoh yang sama, yaitu kata ana atau saya. Nah, di kalimat berikutnya baru kita temukan contoh yang kedua dari kata ganti pembicara. Perhatikan, yang digarisbawahi adalah kata nahnu. Kata nahnu. Oke, yang Ustadz tunjukkan ini adalah nahnu. Ada garis bawahnya. Nahnu artinya adalah kita. Jadi kita sudah dapat dua, ya. Ada ana dan ada nahnu. Saya ulangi. Yang pertama ana artinya saya, yang kedua adalah nahnu artinya kita. Oke, kalimat berikutnya wa nahnu misriyun. Artinya kita orang-orang Mesir. Bedanya apa antara ana dengan nahnu? Kalau ana jumlahnya hanya satu orang, mufrad. Kalau nahnu digunakan untuk banyak. Makanya kata setelahnya itu ada waw dan nun atau jamak muzakkar salim. Yaitu misriyun. Misriyun akhirannya adalah waw dan nun dan itu adalah jamak muzakkar salim. Jadi kata nahnu digunakan untuk jamak sedangkan ana digunakan untuk mufrad. Ya, pembicaranya hanya satu, ana, saya. Kalau pembicaranya banyak, kami atau kita menggunakan nahnu. Keduanya adalah domir mutakallim atau kata ganti untuk pembicara. Oke, setelah lanjutkan terjemahannya. Wa nahnu misriyuna nuhafizu ala asari biladina. Nuhafizu, Ustadz artikan menjaga atau melestarikan. Ala asari biladina, warisan negeri kami. Satu lagi. Nuhafizu ala asari biladina artinya adalah melestarikan peninggalan negeri kami. Sudah? Oke, kita perhatikan ke kalimat berikutnya. Lihat di baris kedua, di bagian akhirnya. Qalat al-mursyidatu. Saya ulangi. Qalat al-mursyidatu. Pemandu wisata itu berkata. Pemandu wisata itu berkata. Apa yang dikatakan oleh pemandu wisata? Nahnu misriyat. Nahnu misriyat. Artinya juga kami juga orang-orang Mesir. Oke, jadi contohnya juga masih menggunakan kata nahnu. Dan itu adalah contoh kedua dari domir mutakallim atau kata ganti pembicara. Saat ulangi. Nahnu misriyat. Kami adalah juga orang-orang Mesir. Perhatikan kalimat paling akhir, baris terakhir. Saya bacakan dan saya terjemahkan. Nuhsinu mu'amalatas sa'ihin. Nuhsinu mu'amalatas sa'ihin. Oke. Nuhsinu
artinya adalah berbuat baik atau bersikap baik kepada as-saihin, artinya adalah para turis. Jadi baris terakhir ini Ustadz artikan para pemandu wisata itu berkata, kami semua adalah orang-orang Mesir dan akan selalu berbuat atau berperilaku baik untuk para turis. Nah, di sini akan Ustaz tunjukkan penjelasan dari kalimat atau dari domir mutakalim ini, ya. Perhatikan slide selanjutnya. Jadi di slide sebelumnya ada kata ana dan kata nahnu yang ada garis bawahnya, itu menunjukkan kata ganti pembicara atau domir mutakalim. Nah, sekarang penjelasannya, penggunaan ana itu untuk apa saja. Nah, ini kalian perlu menghafal yang ada di baris kedua ini. Perhatikan. Ana artinya adalah saya. Tetapi penjelasan dalam bahasa Arabnya kalian harus hafal. Ya. Domirun atau domir yadullu alal mufrad al-mutakallim al-mudzakkar awil muannas. Kita ulangi ya. Domir artinya adalah kata ganti. Satu ulangi, domir artinya kata ganti. Nah, ini kalian boleh mencatat ini karena tidak ada di slide. Kalian bisa catat di tulisan kalian, di buku tulis kalian, boleh dengan bahasa Indonesia. Translate yang Ustadz terjemahkan, kalian silakan catat di buku tulis kalian, ya. Domir artinya adalah kata ganti. Sudah? Ya dulu maksudnya menunjukkan. Saya ulangi. Domir kata ganti, ya dulu yang menunjukkan. Saya ulangi sekali lagi. Jika masih ada yang ketinggalan. Domir kata ganti, ya dulu yang menunjukkan. Oke, next. Alal mufrad. Alal mufrad. Benda yang jumlahnya satu. Ya. Atau orang yang berjumlah satu. Satu ulangi. Alal mufrad. Benda yang jumlahnya satu. Atau orang yang berjumlah satu. Sudah? Oke, selanjutnya. Al-mutakallim artinya yang sedang berbicara. Atau yang berbicara. Atau pembicara. Sudah? Oke, lanjut. Nanti akan Ustadz ulang dari awal terjemahannya. Al-muzakkar Ustadz artikan benda yang laki-laki. Tentu yang akhirannya bukan tak marbutoh. Itu namanya muzakkar. Kedua, orang yang berjenis kelamin laki-laki, itu namanya muzakkar. Selanjutnya yang terakhir adalah al-mu'annas. Al-mu'annas artinya yang perempuan. Atau benda yang berakhiran tak marbutoh.
Saya dipahami ya? Oke. Ustadz ulangi yang baris kedua. Domirun artinya kata ganti. Yadullu artinya yang menunjukkan. Alal mufrad artinya benda atau orang yang berjumlah satu. Al mutakallim artinya yang sedang berbicara atau pembicara. Al muzakkar artinya laki-laki atau yang akhirannya bukan tak marbutoh. Dan yang al muannas artinya yang perempuan atau yang akhirannya tak marbutoh. Saya dipahami ya? Oke, next. Kita ke baris terakhir, perhatikan. Kalimat nahnu. Sekarang kita ke kata nahnu. Penjelasannya, definisinya adalah domirun. Artinya kata ganti. Ya dulu yang menunjukkan ala aksar. Nah ini. Bedanya dengan yang atas. Kalau yang atas jumlahnya hanya satu, alal mufrad. Sekarang kalau yang bawah, ala aksar min wahid, artinya benda atau orang yang lebih dari satu. Saya ulangi ya. Jadi laki-laki atau perempuan. Saya ulangi. Nahnu ialah domir kata ganti yadullu yang menunjukkan ala aksar min wahid, lebih dari satu. Au wahidah, laki-laki atau perempuan. Jadi untuk ana dengan nahnu adalah digunakan tidak membeda-bedakan antara laki dengan perempuan, antara muzakkar dengan muannas itu sama, ya. Berbeda dengan kata tunjuk yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Di bab 1 kita sudah belajar kaidah tentang ismul isyarah atau kata tunjuk, ya. Tetapi kalau sekarang kaidah tentang domir mutakalim ini khususnya domir mutakalim, kata ganti pembicara, tidak membeda-bedakan antara yang laki-laki dengan perempuan. Oke, next. Baik, Ustadz mau mengecas dulu ya sebentar. Baik, saya lanjutkan. Silakan anak-anak tampilkan lagi live videonya. Sekarang kita masuk ke kaidah. Kita akan menghafalkan kaidahnya seperti apa. Domairul mutakallim ana, nahnu. Artinya baris pertama, domir mutakalim itu ada dua. Pertama ana, kedua adalah nahnu.
Oke. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya. Ad-dhamir ana, kata ganti ana, lil mufrad mutakallim. Nah, ini wajib kalian hafal ini. Lil mufrad mutakallim awil mufradah mutakallimah. Saya ulangi, perhatikan baris kedua. Ad-dhamir ana, kata ganti ana, lil mufrad, untuk benda atau untuk orang yang jumlahnya satu. Al-mutakallim artinya yang sedang berbicara atau pembicara. Awil mufrodah, nah kalau tadi laki-laki ya, kalau mufrad ini laki-laki, atau benda yang tidak ada tamar butohnya di akhir. Awil mufrodah, atau yang perempuan, atau benda yang ada tamar butohnya di akhirnya. Al-mutakallimah, atau yang sedang berbicara. Jadi kalian harus hafal ini. Ad-dhamir ana lil mufrad al-mutakallim awil mufradah al-mutakallimah. Wajib dihafal. Saya ulangi. Ad-dhamir ana lil mufrad mutakallim awil mufradah mutakallimah. Sekali lagi biar kalian langsung hafal. Ad-dhamir ana lil mufrad mutakallim awil mufradah mutakallimah. Paham? Hafal? Ya, hafal ya. Saya ulangi dari awal, dari atas. Perhatikan baris pertama. Domair mutakallim ana nahnu. Saya ulangi. Domair mutakallim ana nahnu. Hafal? Hafal. Baris kedua. Ad-dhamir ana lil mufrad mutakallim awil mufradah mutakallimah. Hafal? Hafal. Sekarang kita lihat ke baris terakhir, ya. Perhatikan. Ad-dhamir nahnu lil musanna. Kalau yang tadi adalah ana atau saya, sekarang nahnu atau kami atau kita lil musanna, untuk benda atau orang yang jumlahnya dua. Saya ulangi, lil musanna, untuk orang atau benda yang jumlahnya dua. Buku ada dua, atau murid ada dua. Itu menggunakan nahnu. Ya. Nahnu talibani. Kami adalah dua murid. Al-muzakkar awil mu'annas artinya tidak membeda-bedakan antara yang laki-laki maupun perempuan. Benda yang akhirannya tamar butoh atau bukan, itu tidak dibeda-bedakan dalam dhamir mutakallim ini. Sudah? Nah, itu kan tadi jumlahnya dua. Saya lanjutkan baris terakhir, di kalimat yang terakhir. Walil jama' aidon. Atau untuk benda yang jumlahnya banyak. Ya. Benda yang jumlahnya lebih dari 3. Ada 3, mungkin 4, sampai 10. Ya. Bahkan lebih ya. Jadi menggunakannya adalah nahnu. Az-zukur awil inas. Baik laki-laki atau yang tidak ada tamar butoh maupun mu'annas yang akhirannya tamar butoh. Saya ulangi ya. Yang baris ketiga, ad-dhamir nahnu lil musanna. Kata ganti nahnu ditujukan untuk kata yang ada dua jumlahnya. Muzakkar awil mu'annas, baik laki-laki atau perempuan. Walil jama' aidon, dan juga untuk benda atau orang yang lebih dari 3 atau lebih.
Ya. Satu lagi. Ad-dhamir nahnu lil musanna walil jama' aidan. Jadi kalian wajib menghafal yang baris ketiga. Ad-dhamir nahnu lil musanna walil jama' aidan. Ya, muzakkar dan muannasnya tidak usah, nggak apa-apa. Satu lagi. Ad-dhamir nahnu lil musanna wal jama' aidan. Sudah? Oke, ini 3 baris ini kalian wajib hafal. Kita menghafal sama-sama sekali lagi. Perhatikan. Domair mutakallim ana wa nahnu. Sudah? Baris kedua. Ad-dhamir ana lil mufrad mutakallim. Awil mufradah mutakallimah. Sudah? Hafal? Hafal. Baris ketiga. Ad-dhamir nahnu lil musanna walil jama' aidan. Hafal? Hafal. Oke. Berikutnya kita sampai ke slide berikutnya, yaitu tentang latihan. Coba perhatikan. Sebelum kita lupa apa yang baru saja Ustadz jelaskan, coba kita perhatikan latihan yang ada di slide berikut ini. Ya, cuacanya cerah tapi tetap turun salju ya. Oke. Di slide sudah tampil 2 nomor ya. Nomor 1, Ustadz bacakan perintahnya atau Ustadz jelaskan instruksinya untuk apa nomor 1 ini. Istakhdim domir mutakallim ana nahnu ya. Di sini diperintahkan untuk menggunakan kata ana dengan nahnu ma'al jumal allati tunasibuhu fima yali. Digunakan untuk apa? Yaitu untuk kalimat yang ada di dalam kurung berikut ini. Nah, perhatikan di baris kedua ada 4 ya, ada 4 kalimat. Jadi nomor 1 instruksinya, tugasnya untuk memilih apakah kalimat itu menggunakan ana atau nahnu. Sudah? Ustadz bacakan dulu kalimat-kalimatnya apa saja. Perhatikan di baris kedua, la'ib mahir. Sudah? Ustadz artikan, Ustadz terjemahkan adalah pemain yang jago ya. Pemain yang profesional. Tetapi di sana ada berapa pemainnya? Pemainnya hanya satu. Ustadz ulangi ya, Ustadz terjemahkan artinya. La'ib mahir adalah pemain yang profesional. Ustadz ulangi. La'ib mahir artinya satu atau seorang pemain profesional. Ya. Ustadz ulangi. La'ib mahir artinya seorang pemain profesional. Sudah? Selanjutnya, la'ibah mahiro artinya juga seorang pemain perempuan profesional ya, atau yang jago bermain. Kalimat ketiga, la'ibani mahironi. Saya artikan 2 pemain profesional. Satu lagi, la'ibani mahironi, 2 pemain laki-laki profesional. Yang ketiga atau yang terakhir adalah la'ibat mahirat. Artinya para pemain perempuan yang profesional. Kalau menggunakan para biasanya itu banyak jumlahnya. Ada
3, 4, bahkan sampai 10. Ya, artinya lebih dari 1. Oke, di situ dulu ya. Ustadz mau tahu ya, mau tanya sama kalian. Yang Ustadz panggil untuk menjawab nomor 1 ini. Pertama Ustadz mau ke Hilma. Silakan Hilma. Kata laib mahir menggunakan ana atau nahnu? Hilma. Kata ana. Kata ana. Yang keras Hilma. Kata ana. Kata ana, Ustaz. Belum kedengaran. Pilihannya ana atau nahnu? Ana. Laib mahir. Ana atau nahnu? Ana. Oke. Ustadz mau ke Hector sekarang. Kata ana, Ustaz. Masih yang kalimat pertama, Hector. Pertanyaan pertama. Kata ana. Ana. Ustaz. Ana. Kata ana. Silakan Hector. Laib mahir menggunakan ana atau nahnu? Ana. Ana, Ustaz. Ya, sepertinya belum ada yang bisa terdengar suaranya, jawaban anak-anak. Ya. Coba kita stop share dulu. Coba sekarang gendis. Yang baris satu ya, Gendis. Ustaz. Yang keras, nak. Kata laibun mahir, apakah menggunakan ana atau nahnu? Nahnu. Nahnu, Ustaz. Iya, kayaknya nggak kedengeran kan? Wah, Ustaz, yang sih? Bentar ya, sepertinya anak-anak suaranya masih belum keluar. Ustadz Azmi sedang memperbaikinya. Apa? Itu nggak jadi host. Itu partisipan aja. Partisipan. Ini yang Lagi pakai ini. Ini enggak. Coba ya. Ya, suaranya coba Hector.
Rektor silahkan dicoba bersuara. Kita sedang tes voice. Ustaz. Nggak kedengeran ya. Belum belum Kedengeran keluar. belum, Ustaz? Ini dikeluarin dulu ya tuh. Iya. Tes, kedengeran nggak, Ustaz? Nah, start. Lagi share screen ya? Nggak lagi Ya, share. udah start. Oh, udah start. Udah meeting dulu ya.